ketika Adam itu diciptakan oleh Allah, salah satu nikmat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Adam itu, Pak Bu, itu akal. Sehingga dengan akal ini manusia itu bisa mengelola berbagai macam pengetahuan yang dia miliki. Dengan akal juga manusia itu bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Seperti misalnya diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah yang sering kita baca ini, wa 'allamal adama asma'a kullaha, dan Allah lah yang telah mengajarkan Adam itu seluruh nama-nama benda yang berada di langit dan nama-nama benda yang berada di bumi. Kemudian setelah itu summa aradahumul malaikah, kemudian nama-nama benda itu diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh malaikat Allah. Maka pada saat itu faqala anbi'uni bi asma'i haula'i, pada saat setelah diajarkan kepada Adam, maka Allah menguji malaikat Allah yang jumlahnya di dalam hadis Nabi itu berjumlah 70.000 malaikat Allah. Menguji, diperlihatkan benda-benda itu kepada seluruh malaikat Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Allah, coba kamu sebutkan nama-nama benda yang berada di langit dan bumi yang kalian ketahui. Maka apa yang terjadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-32-nya malaikat berkata, qalu, para malaikat Allah berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki pengetahuan, kami tidak tahu ya Allah, illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid, BKM Masjid, insyaallah jadi masjid, BKM Musola Nurul Ikhwan, dan yang saya hormati orang tua sepuh Bapak Dula, Bapak Sulaiman, Bapak Boli. Alhamdulillah malam hari ini ketiga-tiganya hadir. Kita doakan mata Allah fi kulli hayatihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, senantiasa dimurahkan rezeki, jauh dari segala macam mara bahaya. Dan yang juga saya bahagiakan ibu-ibu majelis taklim, insyaallah pada malam hari ini jumlahnya 4 orang. Bapak Ibu hadirin, dalam kitab Nashihul Ibad itu dijelaskan pada nasihat atau makalah yang kurang lebih makalah ini, wal maqalatu sabi'atu asyrata, makalah atau nasihat yang ke-17 pembahasan kita di majelis ini. Wakila, dikatakan oleh sebagian ulama, tuba liman kana aqlahu amiran wa hawahu asiran, maka berbahagialah bagi orang yang menjadikan akalnya itu sebagai nahkoda dan hawanya itu sebagai tawanan.
Wa wailun liman kana hawau amiran. Maka celaka, binasa bagi siapa saja yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai nahkoda yang mengendalikan dirinya, wa akluhu asiran, sedangkan akalnya itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, akal ini adalah salah satu hadiah istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika Adam itu diciptakan oleh Allah, salah satu nikmat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Adam itu, Pak Bu, itu akal. Sehingga dengan akal ini manusia itu bisa mengelola berbagai macam pengetahuan yang dia miliki. Dengan akal juga manusia itu bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Seperti misalnya diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah yang sering kita baca ini. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Dan Allah lah yang telah mengajarkan Adam itu seluruh nama-nama benda yang berada di langit dan nama-nama benda yang berada di bumi. Kemudian setelah itu summa aradahumul malaikah. Kemudian nama-nama benda itu diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh malaikat Allah. Maka pada saat itu faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Pada saat setelah diajarkan kepada Adam, maka Allah menguji malaikat Allah yang jumlahnya di dalam hadis Nabi itu berjumlah 70.000 malaikat Allah. Menguji. Diperlihatkan benda-benda itu kepada seluruh malaikat Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat Allah, coba kamu sebutkan nama-nama benda yang berada di langit dan bumi yang kalian ketahui. Maka apa yang terjadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-32-nya malaikat berkata, qalu, para malaikat Allah berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak memiliki pengetahuan, kami tidak tahu ya Allah, illa ma'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tapi coba ketika itu Adam itu Masya Allah, dari nama jagung Adam itu tahu ini namanya apa, pasir Adam tahu ini namanya apa, pohon, seluruh pohon, nama-nama pohon itu Adam tahu. Siapa yang mengajarkannya? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diajarkan kepada Adam? Karena Allah beri satu nikmat kepada Adam, itulah akal. Maka dengan akal ini dikatakan di sini, berbahagialah orang yang diberi akal oleh Allah. Dengan akalnya dia mengendalikan hawa nafsu. Tapi amat sangat rugi di dalam makalah nasihat ini orang yang diberi akal oleh Allah tapi dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ini sangat bahaya. Coba lihat hari ini, orang itu sampai melakukan kemaksiatan, melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan. Orang itu sambil mengambil hak yang bukan miliknya. Orang itu sambil menipu orang lain. Itu disebabkan apa, Bapak Ibu? Dia disebabkan dalam dirinya itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Karena nafsu kita itu ada berapa ini? Ulama mengatakan nafsu itu sebenarnya netral, dalam diri manusia itu netral. Itu yang membuat nafsu itu bergerak siapa? Itu manusia itu sendiri. Misalnya ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa, Bu? Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang sering suka kepada kemaksiatan. Kalau ada itu suka selingkuh, suka zina, suka misalnya menonton yang tidak senonoh,
itu yang menggerakkan dia itu adalah nafsul lawamah. Ada nafsul amarah. Nafsul amarah ini apa? Nafsul amarah ini adalah yang mengendalikan amarah dalam dirinya. Terjadinya pertumpahan darah, baku bunuh, saling pukul. Itu kenapa? Dia dalam dirinya itu dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh nafsul amarah. Ada yang terbaik itu apa? Nafsul mutmainah, nafsu yang tenang. Itu ya, itu apa di dalam Al-Qur'an itu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu sering kita bacakan kalau talqin itu kan, talqin orang yang meninggal di kuburan itu sering itu. Wahai jiwa yang tenang, silahkan engkau kembali kepada Tuhanmu, yang mana Tuhanmu itu adalah ridho terhadap engkau. Jadi misalnya mereka itu adalah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka jangan sampai Bu, kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Maka Allah berikan akal itu kepada kita. Mengapa? Malaikat itu dari dulu sampai sekarang Bu, itu tidak berubah-ubah hidupnya. Warna bajunya itu terus. Karena malaikat ini Bu, tidak diberi apa? Tidak diberi akal oleh Allah, dan juga tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu lihat kambing. Kambing tidak tahu ini dia adalah di sebelah ini adalah kebunnya tetangga yang sebenarnya tidak boleh dimakan atau tidak boleh diambil buahnya, tapi kambing makan itu tanaman-tanaman daripada tangga sebelah itu. Kenapa kambing itu melakukan itu? Karena itulah binatang, di mana binatang itu adalah dia tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu dia tidak diberi nafsu, juga dia tidak diberi akal yang istimewa. Kemudian begitu pun binatang. Binatang itu diberi nafsu oleh Allah, tapi dia tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia apa? Manusia itu diberi akal oleh Allah, juga diberi hawa nafsu oleh Allah. Maka dalam nasihat ini, usahakan akallah yang mengendalikan hawa nafsu kita. Sebelum berbuat itu mikir-mikir dulu. Mikir-mikir dulu itu maksudnya apa? Akal itu digunakan. Ini baik tidak Bu. Insya Allah. Jangan ngerocos melulu. Mikir-mikir, tahan-tahan dikit. Itu akalnya harus kita gunakan pada saat itu. Insya Allah. Terima kasih. Malam hari ini kita ada musyawarah. Nanti akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Ketua kita. Dan terima kasih. InsyaAllah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.